Hujan turun seperti tidak ingin berhenti malam itu. Angin mengguncang dinding bambu rumah Sukarmi sampai terdengar retakan kecil yang membuatnya berpikir, mungkin inilah malam terakhir ia berteduh di sana. Perempuan 38 tahun itu sudah terlalu lama menjadi bahan ejekan satu desa. Mereka menyebutnya tidak laku, pembawa sial, bahkan beban kampung. Namun tak seorang pun tahu, tepat di bawah tanah rumah reotnya, tersimpan sesuatu yang akan membuat seluruh desa menunduk dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan ketika kotak itu terbuka, bukan hanya nasib Sukarmi yang berubah. Rahasia lama yang terkubur puluhan tahun ikut bangkit bersama badai. Kalau kamu pikir ini hanya kisah sedih biasa, kamu salah besar. Perempuan yang selalu dihina. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung rendah di atas sawah, seolah langit pun enggan sepenuhnya bangun. Dari balik deretan pohon kelapa yang berdiri kurus, terlihat sosok perempuan berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang masih lembab oleh embun. Namanya Sukarmi. Usianya hampir kepala 4, tapi wajahnya terlihat lebih tua karena kerasnya hidup yang ia jalani sendirian. Tangannya membawa keranjang anyaman bambu yang sudah kusam, langkahnya pelan namun pasti, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berjalan tanpa tujuan besar selain bertahan hidup sampai esok hari. Rumah Sukarmi berdiri di ujung desa, nyaris tersembunyi di balik semak dan pagar bambu yang miring. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai rapuh, atapnya dari seng tua yang berlubang di sana-sini. Ketika angin bertiup agak kencang, rumah itu berbunyi seperti orang tua yang mengeluh pelan. Di dalamnya hanya ada tikar tipis, tungku kecil, dan meja kayu yang sudah retak di sudutnya. Tidak ada foto keluarga yang tergantung, tidak ada suara anak-anak, tidak ada tawa. Hanya sunyi yang setia menemani. Sejak kedua orang tuanya meninggal 10 tahun lalu, Sukarmi hidup sebatang kara. Ia tidak punya saudara dekat, tidak punya suami, dan tidak pernah benar-benar dianggap bagian penting dari desa itu. Setiap hari ia menawarkan tenaga untuk mencuci pakaian atau membersihkan halaman rumah warga yang mau membayar seadanya. Upahnya seringkali tidak seberapa, kadang hanya diberi nasi sisa semalam dan lauk dingin. Tapi ia tetap menerimanya tanpa banyak bicara. Bagi Sukarmi, menolak berarti tidak makan. Di warung kecil dekat pertigaan desa, namanya sering jadi bahan obrolan. Beberapa ibu-ibu duduk melingkar sambil menyeruput kopi dan mengupas bawang. Suara mereka pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh telinga yang dituju. Mereka membicarakan umur Sukarmi yang tak lagi muda dan belum juga bersuami. Tawa kecil kadang pecah, disusul tatapan menyudutkan ketika Sukarmi lewat membawa ember cucian. Ia pura-pura tidak mendengar, padahal setiap kata seperti paku kecil yang menancap di dadanya. Anak-anak pun tak jauh berbeda. Mereka sering menirukan ucapan orang dewasa tanpa mengerti maknanya. Perawan tua. Perawan tua, teriak mereka sambil berlari melewati rumahnya. Sukarmi hanya berdiri di depan pintu, memandang punggung kecil yang menjauh dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia tidak pernah memarahi mereka. Ia tahu, anak-anak hanya mengulang apa yang mereka dengar di rumah. Malam hari adalah waktu paling jujur bagi Sukarmi. Ketika desa mulai sunyi dan lampu-lampu padam satu persatu, ia duduk sendirian di atas tikar, memandangi langit-langit rumah yang berlubang kecil. Dari celah itu, cahaya bulan kadang masuk tipis seperti harapan yang tak pernah benar-benar terang. Ia sering bertanya dalam hati, apakah hidupnya memang hanya sampai di sini? Apakah ia memang ditakdirkan menjadi perempuan yang dilupakan sebelum mati? Namun di balik semua hinaan dan kesunyian itu, ada sesuatu dalam diri Sukarmi yang tidak ikut hancur. Ia mungkin miskin, mungkin diremehkan, tapi ia tidak pernah mencuri, tidak pernah menyakiti, dan tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Setiap pagi ia tetap bangun sebelum matahari terbit, tetap bekerja, tetap bertahan. Tanpa ia sadari, keteguhan kecil itulah yang sedang menyiapkan dirinya menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ejekan warga. Dan pagi itu, saat kabut belum sepenuhnya terangkat dari sawah, tak ada satupun warga yang tahu bahwa hidup perempuan yang mereka remehkan akan segera berubah. Mereka masih tertawa seperti biasa, masih berbisik seperti biasa. Sementara di ujung desa, di balik rumah bambu yang hampir roboh itu, takdir sedang bergerak pelan, menunggu waktu yang tepat untuk membuka rahasianya. Cap, tak laku, yang melekat. Siang itu matahari bersinar terik, menyengat kulit dan membuat debu jalanan berterbangan setiap kali sepeda motor melintas. Sukarmi berjalan membawa 2 ember berisi pakaian basah yang baru saja ia cuci di sungai. Air menetes sepanjang jalan, membentuk jejak tipis di tanah kering. Beberapa pemuda yang duduk di pos ronda memandanginya dengan tatapan setengah mengejek, setengah kasihan. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras untuk terdengar,
lalu disusul tawa yang sengaja tidak ditahan. Sukarmi menatap lurus ke depan. Ia sudah hafal nada itu. Cap, tak laku, seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Seolah seluruh desa sepakat bahwa nilai seorang perempuan hanya ditentukan oleh cincin di jarinya. Tidak peduli ia bekerja keras, tidak peduli ia jujur dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Status belum menikah menjadi label yang lebih kuat daripada semua kebaikan yang ia lakukan. Bahkan ketika ia membantu tetangga yang sakit tanpa diminta, yang diingat orang tetap satu, Sukarmi belum bersuami. Di warung dekat balai desa, percakapan sore itu kembali mengarah padanya. Seorang ibu setengah baya berkata bahwa mungkin ada yang tidak beres pada diri Sukarmi sehingga tak ada laki-laki yang mau melamarnya. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil, seolah hanya candaan ringan. Yang lain mengangguk, menambahkan cerita lama yang belum tentu benar. Gosip berkembang seperti api kecil yang sengaja ditiup agar membesar. Nama Sukarmi berputar-putar di antara gelas kopi dan piring gorengan. Padahal, tidak ada yang benar-benar tahu kisahnya. Dulu, ketika usianya masih 20-an, pernah ada seorang pria yang melamarnya. Namun lamaran itu batal karena keluarga pria tersebut menganggap Sukarmi terlalu miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Sejak saat itu, desas-desus mulai muncul. Seolah kegagalan satu lamaran menjadi bukti bahwa dirinya memang tidak pantas. Tidak ada yang peduli pada luka yang ia simpan rapat-rapat. Sore menjelang maghrib selalu menjadi waktu paling berat. Saat azan berkumandang dan lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, Sukarmi sering melihat keluarga-keluarga duduk bersama di teras. Ada yang bercanda, ada yang menunggu suami pulang kerja, ada yang menyuapi anak kecil dengan sabar. Pemandangan itu seperti potongan dunia yang tak pernah ia miliki. Ia berdiri beberapa detik lebih lama, lalu masuk rumahnya yang gelap tanpa suara lain selain desah napasnya sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukanlah ejekan terbuka, melainkan sikap seolah-olah ia tidak ada. Dalam rapat desa, pendapatnya jarang diminta. Dalam kerja bakti, ia bekerja paling awal dan pulang paling akhir, tetapi namanya tak pernah disebut ketika ucapan terima kasih dibagikan. Ia hadir, tapi tak dianggap penting. Seperti bayangan yang hanya terlihat saat ada cahaya, lalu dilupakan ketika gelap datang. Malam itu, ketika ia duduk sendirian di depan rumah, angin bertiup pelan membawa suara tawa dari rumah tetangga. Sukarmi memeluk lututnya, menatap jalan desa yang sepi. Di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi, kenapa aku, melainkan, sampai kapan mereka merasa berhak menilai hidupku? Pertanyaan itu kecil, hampir tak terdengar. Tapi seperti bara yang mulai menyala pelan, ia menandai sesuatu yang akan tumbuh lebih besar. Tanpa disadari siapapun, tekanan yang terus menumpuk itu tidak mematahkan Sukarmi. Ia justru membentuk lapisan ketahanan dalam dirinya. Setiap hinaan menjadi batu kecil yang menumpuk, membangun dinding sunyi yang kuat. Dan dinding itu, suatu hari nanti, akan membuat satu desa sadar bahwa mereka telah salah menilai perempuan yang selama ini mereka remehkan. Rumah yang hampir roboh. Sore itu langit berubah lebih cepat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di atas desa, menutup cahaya matahari hingga suasana terasa seperti menjelang malam padahal waktu baru lewat asar. Angin mulai bertiup kencang, menggerakkan daun pisang dan membuat suara gemerisik yang panjang. Warga bergegas memasukkan jemuran dan menutup jendela, sementara Sukarmi berdiri di depan rumahnya yang rapuh, memandangi langit dengan tatapan khawatir. Ia tahu, kalau hujan besar datang, rumahnya akan menjadi yang paling menderita. Tak lama kemudian, hujan turun deras tanpa aba-aba. Butiran air menghantam atap seng tua dengan suara keras, seperti ribuan kerikil dilempar bersamaan. Dalam hitungan menit, air mulai menetes dari beberapa titik di langit-langit. Sukarmi bergegas memindahkan tikar dan meletakkan ember di bawah bocoran. Setiap kali angin bertiup lebih kencang, dinding bambu rumahnya bergetar seolah menahan beban yang terlalu berat. Lantai tanah di dalam rumah berubah menjadi becek. Air merembes dari bawah pintu, membentuk aliran kecil yang memotong ruangan sempit itu. Sukarmi menyingsingkan kainnya dan mencoba menahan pintu agar tidak terbuka diterpa angin. Tangannya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa takut yang perlahan muncul. Jika dinding itu roboh malam ini, ia tidak punya tempat lain untuk berlindung. Petir menyambar, menerangi desa sesaat dengan cahaya putih menyilaukan. Dalam kilatan singkat itu, terlihat jelas betapa rapuh rumah Sukarmi dibanding rumah-rumah lain yang lebih kokoh. Suara gemuruh menggetarkan dada, membuatnya refleks menutup telinga. Di luar,
Beberapa tetangga berteriak memanggil anggota keluarga mereka untuk masuk. Tapi tak ada yang memanggil namanya. Tak ada yang memastikan ia baik-baik saja. Hujan semakin deras. Atap seng di sudut dapur mulai terangkat sedikit, menimbulkan celah yang membuat air masuk lebih banyak. Sukarmi mengambil bangku kayu dan mencoba menekan bagian atap dari dalam, berharap angin tidak merobohkannya. Tubuhnya basah, rambutnya menempel di wajah, napasnya terengah. Ia sadar, rumah itu mungkin tidak akan bertahan jika badai berlangsung lama. Di sela kepanikan itu, pikirannya melayang pada satu hal, andai saja ia punya seseorang untuk berbagi beban malam ini. Seseorang yang bisa memegang pintu saat ia memperbaiki atap, atau sekadar mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi rumah itu hanya diisi oleh suara hujan, angin, dan napasnya sendiri. Kesepian terasa lebih nyata saat badai datang. Angin tiba-tiba bertiup lebih keras dari sebelumnya. Pintu belakang terbuka sedikit, membiarkan air masuk lebih deras ke dapur. Sukarmi berlari kecil ke arah belakang rumah untuk menahannya. Di sanalah, di tengah hujan dan lumpur yang mulai terkikis, sesuatu tampak berbeda di tanah halaman. Namun dalam gelap dan derasnya hujan, ia belum benar-benar menyadarinya. Malam itu, rumah Sukarmi memang hampir roboh. Tapi yang tak ia ketahui, justru badai itulah yang akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah kakinya sendiri. Sesuatu yang terkubur lama, menunggu hujan paling deras untuk memperlihatkan dirinya. Dan ketika ia akhirnya melihatnya dengan jelas, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tanah yang terbelah. Hujan belum juga reda ketika Sukarmi berdiri di halaman belakang rumahnya. Air mengalir deras melewati kakinya yang telanjang, membawa lumpur dan serpihan daun ke selokan kecil yang hampir meluap. Dalam kilatan petir sesaat, ia melihat sesuatu yang tidak biasa di tanah dekat dapur, sebuah sudut kayu keras yang mencuat dari permukaan lumpur yang terkikis. Awalnya ia mengira itu hanya potongan papan lama. Tapi bentuknya terlalu rapi untuk sekadar sampah hanyut. Ia mendekat perlahan, menyingkirkan lumpur dengan ujung kakinya. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tanah di sekitarnya terlihat seperti baru saja terbelah oleh arus air hujan yang deras. Sudut kayu itu ternyata bagian dari benda yang lebih besar. Sukarmi berlutut di tengah hujan, tangannya mulai menggali tanah basah tanpa memedulikan pakaian yang semakin kotor. Setiap kali ia menyingkirkan segenggam tanah, bentuk benda itu semakin jelas. Kayu tua berwarna gelap dengan tekstur kasar, seolah sudah terkubur sangat lama. Jantung Sukarmi berdetak keras, bukan hanya karena lelah, tapi karena firasat aneh yang sulit dijelaskan. Mengapa benda sebesar ini ada di bawah rumahnya? Siapa yang menguburnya? Dan sejak kapan? Petir kembali menyambar, menerangi halaman belakang sesaat. Kini terlihat jelas bahwa benda itu adalah sebuah kotak kayu besar. Sudut-sudutnya kokoh, meski bagian luarnya tampak lapuk dimakan waktu. Air hujan mengalir di permukaannya, membersihkan lapisan tanah yang menutupinya selama bertahun-tahun. Sukarmi mundur satu langkah, menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Ia menoleh ke arah rumahnya yang hampir roboh, lalu kembali melihat kotak itu. Dalam hidupnya, tidak pernah ada kejutan besar selain kesulitan. Tapi malam ini terasa berbeda. Seolah hujan tidak hanya datang untuk menguji kekuatan rumahnya, melainkan juga untuk membuka sesuatu yang sengaja disembunyikan takdir. Dengan sisa tenaga yang ada, Sukarmi menggali lebih dalam di sekeliling kotak itu. Tanah basah membuat pekerjaannya lebih mudah, tapi juga membuatnya tergelincir beberapa kali. Nafasnya tersengal, rambutnya menempel di wajah, namun ia tidak berhenti. Rasa penasaran kini mengalahkan rasa takut. Apapun isi kotak itu, ia merasa malam ini bukan kebetulan. Akhirnya, setelah hampir setengah jam berjuang di tengah hujan, kotak itu terlihat utuh. Ukurannya cukup besar, lebih dari setengah meter panjangnya, dengan kunci besi tua yang berkarat di bagian depan. Sukarmi menyentuh permukaannya perlahan. Dingin. Berat. Nyata. Ini bukan ilusi karena lelah atau takut. Angin kembali bertiup keras, membuat pintu dapur rumahnya berderit. Sukarmi sadar ia tak mungkin membuka kotak itu di tengah badai seperti ini. Dengan tenaga terakhir, ia mencoba menggesernya sedikit demi sedikit mendekati pintu belakang. Beratnya luar biasa, seolah menyimpan bukan hanya benda, tapi juga rahasia bertahun-tahun. Malam itu, di tengah hujan yang hampir merobohkan rumahnya, Sukarmi tidak tahu bahwa ia sedang menyeret sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa. Tanah yang terbelah bukan hanya membuka kayu tua yang terkubur.
Ia membuka awal dari kebenaran yang selama ini tersembunyi di bawah kakinya sendiri. Rasa takut dan penasaran. Hujan masih mengguyur tanpa ampun ketika Sukarmi akhirnya berhasil menyeret kotak kayu itu masuk ke dalam rumahnya. Lantai tanah yang becek membuat kotak itu meninggalkan jejak panjang seperti garis takdir yang ditarik paksa. Nafasnya terengah, bahunya pegal, dan tangannya gemetar bukan hanya karena dingin. Di ruangan sempit yang diterangi lampu minyak redup, kotak itu kini terbaring di tengah rumahnya, tampak asing dan berat, seolah membawa cerita yang tidak pernah ia minta. Ia menutup pintu rapat-rapat dan menyandarkannya dengan kursi kayu agar tidak kembali terbuka diterpa angin. Suara hujan di atap seng terdengar semakin keras, seperti tabuhan genderang yang mengiringi sesuatu yang besar. Sukarmi duduk bersila di depan kotak itu. Matanya menelusuri setiap sisi kayu yang mulai retak dimakan usia. Di bagian depan, terlihat kunci besi tua yang berkarat, masih terpasang kuat meski tampak rapuh. Dalam hidupnya, Sukarmi tidak pernah memiliki sesuatu yang misterius seperti ini. Ia terbiasa dengan rutinitas yang sederhana dan keras. Kotak ini berbeda. Keberadaannya terasa seperti pesan dari masa lalu yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Apapun isinya, malam ini akan menjadi malam yang tak biasa. Ia berdiri perlahan dan mengambil linggis kecil yang biasa ia gunakan untuk membelah kayu bakar. Tangannya ragu-ragu saat mendekatkan ujung besi itu ke arah gembok tua. Suara hujan seperti menjauh sesaat, digantikan oleh suara napasnya sendiri yang terdengar berat di ruangan sempit itu. Setiap gerakan terasa lambat, seolah waktu ikut menahan diri. Ia mencoba menarik gembok itu terlebih dahulu dengan tangan. Tidak bergerak. Karat telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Sukarmi menghela napas panjang, lalu memasukkan ujung linggis ke celah kecil di antara pengait besi. Ia menekan perlahan, kemudian lebih kuat. Suara gesekan logam terdengar tajam, bercampur dengan dentuman hujan di luar. Tekanannya semakin keras. Tangannya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena campuran takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Dalam benaknya, berbagai kemungkinan berkelebat, emas, surat, atau mungkin hanya barang tak berguna. Namun ada perasaan lain yang lebih dalam, seolah isi kotak ini berkaitan langsung dengan hidupnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara patahan logam yang nyaring. Gembok itu terlepas dan jatuh ke lantai tanah dengan bunyi berat. Sukarmi tersentak mundur satu langkah. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap kotak itu tanpa bergerak. Kunci yang selama ini menahannya sudah tidak ada lagi. Kini yang tersisa hanya tutup kayu yang menunggu untuk dibuka. Ia mengangkat tutup kotak itu perlahan. Engsel tua berderit panjang, seperti suara pintu masa lalu yang dipaksa terbuka. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa di telinganya sendiri. Cahaya lampu minyak jatuh ke dalam kotak, menerangi isinya sedikit demi sedikit. Dan saat ia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya, napasnya terhenti. Malam itu, rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Sukarmi belum tahu bahwa apa yang ada di dalam kotak tersebut bukan sekadar benda lama. Ia adalah awal dari kebenaran yang akan mengubah cara satu desa memandang dirinya selamanya. Isi yang menggetarkan. Tutupan kayu itu terbuka sepenuhnya, dan cahaya lampu minyak jatuh langsung ke dalam kotak. Sukarmi menahan napas. Tidak ada emas berkilau. Tidak ada benda mistis seperti yang sering diceritakan orang-orang tua. Yang ia lihat justru tumpukan kertas tebal yang tersusun rapi, diikat kain putih yang sudah menguning dimakan waktu. Di sudutnya, ada map coklat tua dengan cap resmi yang hampir pudar. Dengan tangan yang masih bergetar, Sukarmi mengangkat ikatan kain itu perlahan. Debu tipis beterbangan ketika simpulnya dibuka. Aroma kertas lama langsung tercium, bau lembab bercampur kayu tua. Ia membuka lembar pertama, membaca tulisan yang tercetak rapi di atasnya. Matanya menyipit, mencoba memastikan ia tidak salah lihat. Nama ayahnya tertulis jelas di sana. Lengkap. Tanpa salah satu huruf pun. Jantungnya berdetak keras. Ia membalik halaman berikutnya. Ternyata itu adalah sertifikat tanah. Bukan tanah kecil. Bukan sebidang kebun sempit. Luasnya membuat napasnya tercekat. Ia mengenali nama dusun yang tercantum di dokumen itu. Itu adalah desa tempat ia tinggal sekarang. Tangannya semakin gemetar ketika membuka map coklat tua di dalam kotak. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tambahan, lengkap dengan stempel resmi dan tanda tangan pejabat lama. Ia tidak sepenuhnya paham bahasa hukum yang tertulis di sana,
Tetapi satu kalimat membuatnya membeku. Tanah tersebut diwariskan kepada anak kandung satu-satunya. Anak kandung satu-satunya. Itu dirinya. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Pikiran-pikiran berputar liar di kepalanya. Selama ini ia hidup dalam kemiskinan, mencuci pakaian orang, dihina setiap hari, padahal tanah yang mereka pijak mungkin adalah haknya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, bukan karena sedih, melainkan karena campuran tak percaya dan marah yang menumpuk sekaligus. Ia membaca lebih teliti bagian bawah dokumen. Di sana tercantum nama seseorang yang diberi kuasa sementara untuk mengelola tanah tersebut setelah ayahnya meninggal. Nama itu membuat tubuhnya terasa dingin. Itu adalah kepala desa lama, orang yang dulu sangat dihormati warga dan sering berbicara tentang kejujuran di balai desa. Sukarmi mencoba mengingat kembali masa kecilnya. Ia ingat ayahnya pernah berselisih dengan beberapa orang tentang tanah warisan keluarga. Tapi ia terlalu kecil saat itu untuk memahami. Setelah ayahnya meninggal mendadak, semuanya seperti menghilang begitu saja. Tidak pernah ada pembahasan warisan. Tidak pernah ada penjelasan. Dan kini, jawabannya terbaring di pangkuannya sendiri. Hujan di luar perlahan mulai mereda. Tapi di dalam dada Sukarmi, badai baru saja dimulai. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai perempuan yang tidak punya apa-apa. Dokumen di tangannya adalah bukti bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan yang sangat rapi. Dan jika ini benar, maka setengah desa berdiri di atas tanah miliknya. Ia mengumpulkan kembali dokumen itu dengan hati-hati. Malam ini belum waktunya untuk bertindak. Tapi satu hal sudah pasti, Sukarmi bukan lagi perempuan yang hanya bisa menunduk. Kotak kayu itu tidak hanya membuka rahasia. Ia membuka keberanian yang selama ini terkubur bersama tanah di halaman rumahnya. Besok pagi, desa itu masih akan bangun seperti biasa. Orang-orang akan kembali mengobrol di warung, anak-anak akan kembali berlari di jalan tanah. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, sesuatu telah berubah. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul ke permukaan, tidak semua orang akan siap menerimanya. Kebenaran yang disembunyikan. Pagi datang dengan langit yang masih kelabu sisa hujan semalam. Desa terlihat tenang seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang berubah. Asap tipis mengepul dari dapur-dapur warga, ayam berkokok, dan suara sapu lidi terdengar menyapu halaman. Namun di dalam rumah bambu di ujung desa, Sukarmi duduk tegak dengan setumpuk dokumen di pangkuannya. Ia tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tapi sorotnya berbeda, lebih tajam, lebih sadar. Ia kembali membaca setiap lembar dokumen dengan lebih teliti. Kali ini bukan dengan rasa kaget, melainkan dengan pikiran yang lebih tenang. Tanggal, nomor sertifikat, cap resmi, tanda tangan, semuanya tampak sah. Bahkan ada peta kecil yang menunjukkan batas tanah secara rinci. Sukarmi mengenali sungai kecil di sisi timur desa dan sawah luas di bagian barat. Batas itu mencakup rumah-rumah warga, termasuk balai desa. Nama kepala desa lama tertera jelas sebagai pihak yang diberi kuasa sementara. Kata, sementara, itu seperti menggema di kepala Sukarmi. Sementara, berarti bukan selamanya. Sementara, berarti hak itu seharusnya kembali kepadanya. Tapi mengapa selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang memberitahunya? Mengapa ia dibiarkan hidup miskin di atas tanah warisan sendiri? Tanpa banyak berpikir lagi, Sukarmi membungkus dokumen itu dengan kain bersih dan memasukkannya ke dalam tas kain lamanya. Ia mengenakan kebaya sederhana yang paling rapi yang ia miliki. Langkahnya pelan saat keluar rumah, namun tidak lagi ragu. Ia tidak menuju warung atau sungai seperti biasanya. Pagi itu, ia berjalan ke arah kecamatan, tempat kantor notaris berada. Beberapa warga yang melihatnya merasa heran. Biasanya Sukarmi berjalan sambil menunduk. Kini punggungnya tegak, pandangannya lurus. Di pos ronda, dua pemuda yang biasa mengejeknya saling melirik, merasa ada yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu apa. Mereka tetap tertawa kecil, belum menyadari bahwa tawa itu mungkin tidak akan bertahan lama. Perjalanan ke kecamatan memakan waktu hampir 1 jam dengan berjalan kaki. Keringat membasahi pelipisnya, namun ia tidak berhenti. Di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, memastikan kebenaran ini bukan mimpi. Ia tidak ingin gegabah. Ia ingin bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Saat akhirnya ia duduk di hadapan notaris, tangannya kembali sedikit gemetar. Pria berkacamata itu menerima dokumen dengan wajah serius. Ia membuka satu persatu, memeriksa cap, tanda tangan, dan nomor registrasi.
Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti menggantung di udara. Setelah beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, notaris itu mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah dari biasa menjadi terkejut. Ia berkata pelan namun tegas bahwa dokumen tersebut asli dan masih sah secara hukum. Tanah yang tertera memang tercatat atas nama ayah Sukarmi, dan sesuai surat wasiat, hak itu berpindah kepadanya sebagai ahli waris tunggal. Dunia Sukarmi seperti berhenti sejenak. Berita itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Desa kecil tidak pernah bisa menyimpan kabar besar terlalu lama. Siang itu juga, bisik-bisik mulai terdengar. Tanah warisan. Dokumen asli. Hak milik. Kata-kata itu berputar cepat seperti angin sebelum badai. Dan untuk pertama kalinya, nama Sukarmi disebut bukan sebagai bahan ejekan, tapi sebagai ancaman. Kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun akhirnya muncul ke permukaan. Tapi mengungkap kebenaran tidak pernah tanpa konsekuensi. Sukarmi sadar, langkah berikutnya akan jauh lebih berat. Karena ketika seseorang yang diremehkan tiba-tiba memiliki kekuatan, tidak semua orang siap menerimanya. Desa yang gempar. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski matahari tidak bersinar terlalu terik. Desa yang biasanya riuh dengan obrolan santai mendadak dipenuhi suara berbisik yang lebih tajam. Di warung dekat pertigaan, beberapa warga berkumpul dengan wajah tegang. Nama Sukarmi disebut berulang kali ini bukan dengan nada mengejek, melainkan penuh kekhawatiran. Kabar tentang dokumen warisan itu menyebar cepat, seperti api yang menyambar ilalang kering. Sebagian warga mulai menghitung-hitung dalam diam. Rumah mereka berdiri di atas tanah yang selama ini dianggap milik bersama desa. Jika dokumen itu benar, maka status mereka berubah dalam sekejap. Beberapa ibu terlihat gelisah, memeluk anaknya lebih erat. Para lelaki yang biasanya percaya diri kini berbicara dengan suara lebih pelan, seolah takut didengar angin. Di balai desa, perangkat desa yang sekarang menjabat duduk mengelilingi meja kayu panjang. Dokumen fotokopi yang dibawa dari kecamatan tergeletak di tengah meja. Mereka membacanya berulang-ulang, mencari celah, mencari kesalahan, berharap ada satu tanda yang bisa membuktikan semuanya tidak sah. Namun semakin lama mereka menatap kertas itu, semakin jelas bahwa situasinya serius. Sementara itu, Sukarmi kembali ke rumahnya dengan langkah yang tetap tenang. Ia tahu kabar itu pasti sudah sampai lebih dulu darinya. Beberapa warga yang dilewatinya kini tidak lagi berani tertawa terang-terangan. Tatapan mereka berubah. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang memaksakan senyum canggung. Menjelang sore, 2 orang perangkat desa datang ke rumahnya. Mereka mengetuk pintu dengan sikap lebih sopan dari biasanya. Sukarmi mempersilakan mereka masuk. Rumah bambu yang dulu terasa terlalu sempit untuk dihargai kini menjadi tempat percakapan yang penuh kehati-hatian. Mereka mencoba berbicara halus, menanyakan kebenaran kabar yang beredar. Sukarmi tidak meninggikan suara. Ia menunjukkan salinan dokumen dengan tangan yang kini jauh lebih mantap dibanding malam sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin kejelasan hukum, bukan keributan. Namun kata-katanya membuat kedua tamu itu saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, jika semua ini benar, desa harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika kedua perangkat desa itu pergi, senja mulai turun. Warna langit berubah oranye kemerahan, seolah mencerminkan panas yang mulai membakar suasana desa. Di beberapa sudut, terdengar perdebatan kecil. Ada yang menyalahkan kepala desa lama yang sudah meninggal. Ada pula yang menyalahkan nasib. Tapi tak ada yang berani langsung menyalahkan Sukarmi. Malam itu, desa tidak setenang biasanya. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama. Obrolan berlangsung hingga larut. Untuk pertama kalinya, Sukarmi bukan lagi sosok yang tak dianggap. Ia menjadi pusat pembicaraan, pusat kecemasan, bahkan pusat ketakutan. Dan semakin mereka membicarakannya, semakin jelas satu hal, kekuatan telah berpindah tangan. Di dalam rumahnya, Sukarmi duduk diam sambil memandangi dokumen itu sekali lagi. Ia tahu badai sosial baru saja dimulai. Tapi berbeda dengan badai semalam yang hampir merobohkan rumahnya, badai kali ini tidak membuatnya takut. Justru untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Kebenaran kini berdiri di sisinya. Senyum palsu dan permohonan maaf. Pagi itu suasana desa terasa janggal. Tidak ada yang terang-terangan membicarakan Sukarmi, tapi semua mata seperti diam-diam mengawasinya.
Saat ia menyapu halaman rumahnya yang masih basah sisa hujan semalam, seorang ibu tetangga mendekat dengan langkah ragu. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang terasa terlalu dipaksakan untuk terlihat alami. Ibu itu membawa sebungkus pisang goreng hangat. "Buat sarapan," katanya lembut. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak ada sindiran, tidak ada bisikan tajam. Sukarmi menerima bungkusan itu dengan sopan, meski dalam hatinya ia tahu, perubahan sikap ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada yang tiba-tiba peduli pada sarapannya. Belum lama ibu itu pergi, dua warga lain datang menyusul. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang candaan yang mungkin pernah menyinggung perasaan. Kata maaf meluncur dengan mudah, terlalu mudah untuk luka yang ditanam bertahun-tahun. Sukarmi hanya mendengarkan, tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula dengan pelukan hangat. Ia belajar membaca bahasa tubuh, dan ia melihat ketakutan lebih jelas daripada penyesalan. Di warung desa, suasana semakin berubah. Jika dulu namanya disebut dengan tawa kecil, kini orang-orang berbicara pelan dan berhati-hati. Beberapa bahkan menyarankan agar desa mencari jalan damai sebelum masalah melebar. Ada yang mengusulkan pertemuan resmi. Ada pula yang mulai menghitung kemungkinan terburuk jika Sukarmi menuntut haknya sepenuhnya. Menjelang siang, kepala desa yang sekarang menjabat datang sendiri ke rumah Sukarmi. Ia duduk dengan sikap lebih rendah hati dari biasanya. Kata-katanya terukur, penuh pertimbangan. Ia mengatakan desa tidak ingin konflik, ingin musyawarah, ingin solusi yang tidak merugikan siapapun. Namun di balik kalimat-kalimat rapi itu, tersimpan satu ketakutan besar, kehilangan kendali. Sukarmi menjawab dengan suara tenang. Ia tidak ingin mengusir siapapun. Ia hanya ingin pengakuan bahwa haknya memang ada. Ia ingin kejelasan hukum dan penghormatan sebagai manusia, bukan sekadar belas kasihan karena statusnya berubah. Ucapannya sederhana, tapi membuat ruangan terasa berat. Sore harinya, anak-anak yang dulu mengejek ini lewat dengan lebih diam. Beberapa bahkan menunduk ketika berpapasan dengannya. Sukarmi melihat perubahan itu tanpa senyum kemenangan. Ia justru merasakan sesuatu yang lebih kompleks, kegetiran. Mengapa harga dirinya baru diakui setelah ada dokumen dan cap resmi? Malam datang dengan suasana yang tidak biasa. Rumah-rumah warga tetap menyala terang, obrolan berlangsung lebih lama dari biasanya. Desa seperti sedang menunggu keputusan yang belum diucapkan. Dan di tengah semua itu, Sukarmi duduk sendirian, memandangi kertas-kertas warisan yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari satu hal penting, rasa hormat yang lahir dari ketakutan berbeda jauh dari rasa hormat yang lahir dari kesadaran. Senyum-senyum hari itu mungkin terlihat manis, tapi ia tahu, manisnya belum tentu tulus. Dan keputusan yang akan ia ambil, akan menentukan apakah desa ini belajar sesuatu, atau hanya sekadar menyelamatkan diri. Keputusan yang tak terduga. Sore itu balai desa dipenuhi warga. Bangku-bangku kayu disusun rapi, tapi tidak ada yang benar-benar duduk dengan tenang. Wajah-wajah yang dulu sering memandang rendah kini tampak tegang. Suara kipas angin tua berputar pelan di langit-langit, menambah suasana yang terasa berat. Di depan ruangan, meja panjang telah disiapkan untuk perangkat desa, dan untuk Sukarmi. Ketika Sukarmi melangkah masuk, ruangan mendadak lebih sunyi. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Tidak ada tawa kecil. Ia berjalan perlahan, mengenakan kebaya sederhana yang sama seperti biasa. Tidak ada perhiasan, tidak ada perubahan penampilan. Yang berubah hanya caranya berdiri, tegak, tanpa ragu. Kepala desa mempersilakannya berbicara. Mikrofon tua diletakkan di depannya. Tangannya sempat menyentuh meja, bukan karena takut, tapi untuk memastikan dirinya benar-benar siap. Ia menarik napas panjang dan mulai berbicara dengan suara yang tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Ia menjelaskan tentang dokumen yang telah diverifikasi secara hukum. Tentang hak warisan yang selama ini tidak pernah sampai ke tangannya. Ia tidak menyalahkan siapapun secara langsung, tapi setiap kalimatnya terasa seperti cermin yang dipaksa menghadap ke wajah semua orang di ruangan itu. Beberapa warga mulai menunduk. Lalu ia berhenti sejenak. Suasana makin hening. Semua orang menunggu satu kalimat yang mereka takutkan, pengusiran, tuntutan, atau pembayaran ganti rugi. Beberapa pria terlihat menggenggam tangan mereka sendiri dengan cemas. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat. Namun kalimat yang keluar dari mulut Sukarmi justru membuat ruangan itu membeku. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan mengusir siapapun.
Tidak akan menjual tanah itu kepada orang luar. Tidak akan meminta bayaran sepeser pun dari rumah yang sudah berdiri. Tapi, ia meminta satu hal, pengakuan bahwa haknya nyata, dan penghormatan sebagai manusia yang setara. Beberapa orang terlihat terkejut. Mereka mungkin sudah menyiapkan argumen untuk membela diri, bukan untuk menerima kebaikan. Keputusan itu justru membuat mereka kehilangan kata-kata. Kebaikan yang datang dari orang yang pernah mereka remehkan terasa lebih berat daripada hukuman. Sukarmi melanjutkan, bahwa ia ingin tanah itu menjadi milik bersama dengan kesepakatan resmi yang jelas. Ia ingin pembangunan desa diperbaiki, jalan dirapikan, dan anak-anak mendapatkan tempat belajar yang layak. Jika desa ingin tetap berdiri di atas tanah itu, maka desa harus berdiri di atas rasa saling menghargai. Sunyi menggantung beberapa detik yang terasa panjang. Lalu satu persatu warga mulai bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan itu tidak riuh, tapi tulus. Beberapa mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat Sukarmi sebagai perawan tua, tapi sebagai pemilik hak yang memilih kebijaksanaan. Sore itu, keputusan yang tak terduga bukan hanya menyelamatkan rumah-rumah warga. Ia menyelamatkan harga diri Sukarmi. Dan lebih dari itu, ia memaksa satu desa untuk bercermin. Namun perubahan sikap tidak selalu berarti perubahan hati sepenuhnya. Dan ujian berikutnya, belum selesai. Balasan yang membuat malu. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, suasana kampung terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek saat Sukarmi berjalan melewati warung. Justru yang terdengar adalah sapaan pelan dan senyum canggung. Namun perubahan paling nyata bukan pada kata-kata, melainkan pada tindakan. Pagi itu, beberapa warga terlihat membersihkan jalan desa yang selama ini dibiarkan berlubang. Sukarmi tidak meminta itu secara langsung. Tapi keputusannya telah menampar hati banyak orang. Beberapa pria yang dulu duduk santai di pos ronda kini memanggul batu dan pasir. Ibu-ibu yang dulu gemar bergosip kini membawa makanan untuk para pekerja. Desa yang biasanya bergerak lambat kini seperti tergerak oleh rasa malu yang sehat. Tak berhenti di situ, Sukarmi menggunakan sebagian hak legalnya untuk mengurus surat kerja sama resmi antara dirinya dan desa. Ia didampingi notaris dan perangkat desa yang kini jauh lebih berhati-hati. Tanah itu diakui atas namanya, namun digunakan bersama dengan perjanjian tertulis yang adil. Tidak ada lagi cerita samar atau kuasa sepihak. Langkah berikutnya membuat warga semakin terdiam. Sukarmi mengusulkan pembangunan taman baca kecil di lahan kosong dekat sawah. Tempat sederhana untuk anak-anak belajar setelah pulang sekolah. Ia bahkan menawarkan sebagian hasil pengelolaan tanah untuk membeli buku dan memperbaiki bangunan tua yang bisa dijadikan ruang belajar. Anak-anak yang dulu meneriakan ejekan kini duduk rapi di atas tikar, membuka buku-buku baru dengan mata berbinar. Beberapa dari mereka diam-diam melirik Sukarmi dengan rasa kagum yang polos. Tidak ada lagi teriakan, perawan tua. Yang terdengar hanyalah suara halaman buku di balik dan tawa kecil yang tulus. Para orang tua melihat pemandangan itu dengan hati yang campur aduk. Rasa malu, syukur, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Mereka sadar, perempuan yang dulu mereka remehkan justru menjadi orang yang membangun masa depan anak-anak mereka. Tanpa marah. Tanpa membalas hinaan. Tak hanya taman baca, jalan desa yang dulu berlumpur kini mulai diratakan. Lampu penerangan dipasang di beberapa titik gelap. Semua itu dilakukan bersama, atas kesepakatan yang adil. Nama Sukarmi tidak pernah ia tuliskan besar-besar di papan proyek. Ia memilih tetap sederhana, seperti biasa. Yang paling membuat warga tertunduk adalah sikapnya yang tidak berubah. Ia tetap mencuci pakaian sendiri. Tetap menyapa orang lebih dulu. Tetap berjalan dengan kebaya sederhana tanpa menuntut perlakuan istimewa. Kekuasaan tidak membuatnya tinggi hati. Justru itulah yang paling menyentuh. Desa itu perlahan berubah. Bukan hanya karena pembangunan fisik, tetapi karena kesadaran yang tumbuh pelan-pelan. Mereka belajar bahwa menghormati seseorang seharusnya tidak menunggu kekayaan atau bukti hukum. Dan pelajaran itu datang dari orang yang paling sering mereka abaikan. Balasan Sukarmi bukan berupa kemarahan atau hukuman. Balasannya adalah kebaikan yang membuat orang lain bercermin. Dan seringkali, cermin paling tajam bukan yang memantulkan wajah, tapi yang memantulkan hati. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah perubahan ini akan bertahan, atau hanya sementara karena rasa takut? Yang diremehkan menjadi penentu nasib. Waktu berjalan beberapa bulan sejak malam hujan itu.
desa yang dulu memandang Sukarmi dengan sebelah mata kini berubah perlahan. Jalan yang dulunya berlumpur kini lebih rata. Lampu-lampu penerangan berdiri di sudut gelap yang dulu sering dihindari warga saat malam tiba. Taman baca kecil di tepi sawah mulai ramai setiap sore, dipenuhi suara anak-anak yang membaca lantang. Sukarmi berdiri di depan taman baca itu suatu sore, memandangi anak-anak yang tertawa sambil memegang buku. Wajahnya tidak menunjukkan kesombongan, hanya ketenangan yang lahir dari perjuangan panjang. Tidak ada lagi ejekan yang terdengar saat ia lewat. Tidak ada lagi bisik-bisik tajam di warung. Yang ada hanyalah sapaan hormat dan senyum yang kini terasa lebih tulus. Di balai desa, namanya kini disebut dalam rapat sebagai bagian dari keputusan penting. Pendapatnya didengar, bukan karena rasa takut, melainkan karena warga mulai memahami kebijaksanaannya. Ia tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah mengangkat suara untuk dihormati. Tapi kehadirannya kini memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. Beberapa warga yang dulu paling keras mengejeknya kini sering datang membantu di taman baca. Ada yang menyumbangkan buku, ada yang mengajar mengaji, ada yang sekadar membersihkan halaman. Perubahan itu mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi perlahan-lahan hati yang dulu keras mulai melunak. Suatu malam, ketika angin berhembus pelan dan bulan menggantung cerah di langit desa, Sukarmi duduk di teras rumahnya yang kini sudah diperbaiki bersama warga. Atapnya tidak lagi bocor. Dindingnya lebih kokoh. Namun yang paling berubah bukanlah rumahnya, melainkan perasaan di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari desa itu. Ia teringat malam badai yang hampir merobohkan segalanya. Jika bukan karena hujan deras itu, kota kayu mungkin masih terkubur. Jika bukan karena keberanian kecilnya untuk membuka kebenaran, hidupnya mungkin tetap berjalan dalam sunyi yang sama. Terkadang, takdir memang datang dengan cara yang menyakitkan sebelum akhirnya memperlihatkan maknanya. Desa itu kini belajar satu hal penting. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari status, harta, atau gosip yang belum tentu benar. Mereka melihat sendiri bagaimana orang yang paling sering diremehkan justru menjadi penentu arah masa depan mereka. Dan pelajaran itu lebih kuat daripada 1000 nasihat. Sukarmi tidak berubah menjadi orang yang haus pujian. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman, tetap tersenyum sederhana. Namun kini, setiap langkahnya tidak lagi diiringi bisikan hinaan. Ia berjalan dengan harga diri yang utuh, sesuatu yang dulu hampir hilang karena ucapan orang lain. Dan begitulah, perempuan yang dulu dipanggil dengan nada merendahkan kini dikenang sebagai sosok yang menyatukan desa. Bukan karena kekayaan yang ia miliki, tapi karena keputusan yang ia ambil saat memiliki kekuasaan. Karena pada akhirnya, yang paling sering diremehkan, seringkali adalah orang yang paling siap ketika takdir memanggilnya maju.